kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain yang tentunya semuanya akan kita hitung. Dan itu kewenangannya nanti ada di Komisi Kode Etik. Kami orang tua, harapan Eliezer juga masih seperti bisa kembali bertugas sebagai seorang anggota BRIMOB. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Barada Richard Eliezer menjalani sidang etik hari ini. Verdi Sambo dijadwalkan menjadi saksi dalam sidang etik Eliezer. Eliezer memasuki ruang sidang etik dikawal oleh 2 anggota Provos. Eliezer menggunakan pakaian dinas harian Yanma Polri karena ia telah dimutasi ke Yanma Polri dari BRIMOB karena kasus pembunuhan Yosua. Sidang Eliezer dilakukan secara tertutup dan menghadirkan 8 orang saksi, salah satunya Verdi Sambo. Namun Sambo tak hadir sebagai saksi dalam sidang etik Eliezer. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Eliezer akan dipimpin oleh Sekretaris Biro Penanggung Jawab Profesi Propam Polri, Kombes Sakeus Ginting. Sidang etik terhadap Eliezer turut diawasi oleh pihak eksternal dari Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Lebih lengkap saudara terkait sidang etik dan peluang Eliezer untuk kembali menjadi anggota Polri sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Bung Roni Talapesi, dan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat petang Pak Arianto, Bung Roni, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas Petang. Sofia. Selamat petang, terima kasih. Ya, Bung Roni, ini sidang etik masih berlangsung. Sudah adakah tanda-tanda atau informasi kapan sidang etik klien Anda selesai? Ya, Mbak Cynthia, sampai saat ini saya masih menunggu bagaimana hasil dari sidang etik dari Barada Richard Eliezer. Kami dan keluarga sedang menunggu berita hasil dari sidang tersebut, Mbak. Saat ini semua proses kami pasrahkan dan kami serahkan kewenangannya kepada Polri. Untuk harapan Eliezer sendiri masih sama, ingin kembali bergabung dengan BRIMOB? Ya, tentunya yang seperti disampaikan sebelumnya, Mbak Cynthia, bahwa tentunya ya, saya akan mencoba ke Ya, Bung Roni, kami akan mencoba memperbaiki signal sambungan dengan Bung Roni Talapesi. Tapi saya akan mencoba ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau menurut Anda, peluang dari Richard Eliezer untuk kembali ke Polri seperti apa? Kalau menurut saya peluangnya sangat besar ya, untuk tetap menjadi anggota Polri. Karena dari apa yang dituduhkan selama ini, Richard itu kemarin kan mempunyai masalah karena gara-gara ada peristiwanya Pak Sambo itu. Kemudian dia ikut menjadi penyerta 340 dan 338 dan dinyatakan oleh hakim bersalah, tapi hukumannya cuma 1 tahun 6 bulan. Jadi kalau dilihat dari aturan polisi, ya, itu pemberhentian polisi itu kan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 2003. Di situ disebutkan anggota polisi bisa berhenti karena melanggar pidana. Nggak disebutkan berapa jumlahnya. Tetapi disebutkan di bawahnya bahwa apabila sudah putusan ingkrah melanggar pidana, dan ada pertimbangan daripada yang berwenang bahwa dia tidak bisa dipertahankan, barulah orang itu bisa di PTDH. Nah, sekarang kan bisa dilihat di situ. Richard kemarin ya, kalau etika, ini kode etik kan melanggar kode etik yang dilihat ya. Kode etik itu ada 4 ya kelompok. 1, etika bernegara. Richard masih setia pada Pancasila, tidak ikut aliran sesat dan sebagainya. Ya. 2, etika kelembagaan, mungkin ini yang bisa dilihat ya, nanti saya terakhir. Etika kemasyarakatan dia baik ya dengan masyarakat. Etika kepribadian dia tidak baik, pribadinya kan taat pada pimpinan, dedikasinya tinggi, rajin dan sebagainya, semangatnya tinggi. Nah, yang satu ini etika kelembagaannya. Etika kelembagaan itu ada salah satu pasal yang mengatakan bahwa apabila anggota polisi melanggar yang kaitan dengan pidana yaitu itu bisa pakai perkap yang lama, itu yang perkap nomor 2016 2014 itu disebutkan PTDH itu bisa dijatuhkan pada anggota Polri apabila setelah divonis 4 tahun ke atas.
Oke, jadi secara prasyarat dan juga peraturan Richard Eliezer masih tergolong dalam tanda kutip aman untuk kembali ke Polri, seperti Saya itu kira ya? sangat aman karena tidak ada alasan untuk mem-PT dia masih bisa dipertahankan dan saya kira masih dibutuhkan lah dengan kemampuan dia dengan anunya dia. Saya akan kembali ke Bung Roni. Bung Roni, jika memang peluangnya cukup besar dan bisa kembali sebagai anggota Polri, apakah menurut Anda ini akan bisa dikatakan cukup aman bagi seorang Richard Eliezer kembali ke Polri? Iya Mbak Cynthia, bahwa memang kan dari awal kita melihat bahwa proses semuanya berjalan lancar dan tentunya harapannya nantinya ke depannya tentunya Richard ketika menjadi anggota Polri semuanya dalam sesuai dengan harapannya bisa kembali berdinas, kembali mengabdi kepada negara, dan kita percayakan kepada institusi Polri Mbak bahwa ini merupakan rumahnya Richard sendiri, bahwa keluarga sangat mempercayakan semua prosesnya ini kepada Polri, dan kita tentunya dalam hal ini penasihat hukum mendukung apapun yang menjadi keputusan dari pihak keluarga maupun dari pihak dari institusi. Oke, ya. Iya, jadi semuanya kita percayakan kepada institusi Mbak. Baik, diserahkan kembali kepada institusi apapun keputusannya, seperti itu ya Bung Roni ya? Iya, Pak Arianto, kita sudah tahu bahwa apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini juga nantinya akan menjadi pertimbangan di Komisi Etik Polri. Apa saja kira-kira poin yang bisa dikatakan cukup kuat untuk mendasari Richard Eliezer kembali ke institusi Polri? Banyak sekali ya. Poinnya nomor 1 ya, anggota polisi itu nggak akan dipertahankan kalau dia itu orangnya curang, jahat, melanggar pidana, peranginya buruk, memalukan nama polisi, itu dia akan dikeluarkan dari polisi kan itu. Nah sekarang kita lihat si Richard sebagai justice kolaborator, itu lambang daripada kejujuran kan, dia masih jujur. Dan kemudian yang kedua, dia dalam keterangannya selama dalam persidangan itu menunjukkan bahwa dia tuh seorang yang patuh pada pimpinan, dia disiplinnya tinggi gitu loh. Itu. Jadi yang kemudian di dalam kemasyarakatan, itu track recordnya kan terkuat itu. Dia jadi pelatih sana, baik dengan ini dan sebagainya. Jadi semua itu meringankan menurut saya, ya pertimbangan untuk bahwa itu masih dipertahankan di polisi. Sedangkan yang memberatkan kan karena dia melanggar pidana dan sudah divonis kan. Tapi kan inkrahnya kan 1 tahun 6 bulan, tidak memenuhi syarat untuk 4 tahun ke atas. Jadi semua itu sangat menguntungkan. Sangat memungkinkan. Tapi begini Pak Arianto, ada juga pro kontra yang terkait dengan kembalinya ataupun rencana kembalinya Richard Eliezer ke Polri adalah bahwa jika Eliezer diterima kembali ke Polri, ada anggapan institusi Polri ini mentolerir pelanggaran pidana dan juga yang dilakukan oleh Eliezer. Ya, saya kira kalau penafsiran itu mungkin penafsiran yang keliru. Gini ya, di dalam peraturan mengenai pemberian polisi itu memang bunyinya anggota polisi bisa di-PTDA apabila melanggar pidana. Kan itu tidak disebutkan pidananya berapa gitu. Nah, oleh karena itu kemudian dijabarkan dengan kode etik. Di dalam kode etik itu pun sendiri sudah ada rambu-rambu melanggar pidana yang seperti apa yang sehingga dia harus dikeluarkan. Itu kalau pelanggaran pidananya ringan, ya nggak mungkin bisa dikeluarkan dia. Nggak adil dong. Misalkan seorang hanya melanggar yang ringan gitu ya, misalkan kecelakaan, kemudian hukumannya cuma 6 bulan atau 1 tahun, dia masuk di PTDH kan tidak. Dan dia kan tidak aib itu, stigma ya, bukan menjadi stigma penjahat itu walaupun dia pernah dipidana. Oke, artinya itu bisa dibantahkan seperti itu ya Pak Arianto. Ya. Baik, Bung Roni, sebelum menjalani sidang etik, klien Anda kondisinya seperti apa? Dan bagaimana Eliezer melihat dan juga menghadapi kode etik yang berlangsung hari ini? Ya, Mbak Cynthia, yang seperti tadi Pak Arianto sampaikan bahwa Richard Eliezer dalam setiap proses dia kooperatif, kemudian dia sangat mencintai institusi Polri, tentunya semuanya kan diserahkan kepada Polri ya. Yang kemarin saya bertemu dengan Eliezer, kita memantau situasinya bahwa dia dalam posisi yang stabil, kemudian setelah menjalani proses persidangan,
dan sudah mendengar bahwa akan menjalani sidang etik. Semuanya keluarga berkumpul berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan, dan apapun yang menjadi keputusan dari sidang etik tentunya keluarga akan menerima. Yang terpenting di sini saya selaku penasihat hukum ya Mbak ya, bahwa proses persidangan kan sudah kita lalui dan sudah ada putusan dari pengadilan. Tentunya kita hormati dan kita hargai karena itu merupakan putusan yang sudah diuji dan sudah dilaksanakan, dan kalau kita lihat bahwa jaksa penuntut umum kan tidak mengajukan banding. Ya, Jadi, artinya bisa hampir dipastikan berkekuatan hukum tetap. Ya, Bung Roni, sebelum menjalani sidang, ada tidak kekhawatiran yang dirasakan oleh Eliezer? Karena kita tahu harapan Eliezer adalah sangat besar untuk bisa kembali menjadi anggota Polri. Tidak ada Mbak Cynthia bahwa semuanya dipercayakan kepada Polri. Keluarga juga sangat percaya kepada Polri bahwa proses yang berjalan ini semua kita hormati dan kita hargai. Jadi tidak ada hal khawatirkan hal-hal ini, karena Icat apapun yang menjadi keputusannya kita secara pribadi sampaikan bahwa dia terima. Oke, Pak Arianto, ini kan berulang kali Eliezer menyebutkan bahwa kecintaannya pada Polri, cita-citanya dan juga kebanggaannya sebagai anggota BRIMOB. Apakah ada kemungkinan jika memang bisa kembali ke dalam institusi Polri, Eliezer bisa dipastikan kembali ke BRIMOB, atau ada kemungkinan dialihkan ke bagian lain? Nanti kalau estimate saya nanti di kode etik itu dia nanti akan dimasukkan di dalam program pembinaan, Mbak. Pasti akan ditaruh dalam program pembinaan, diawasi, dibimbing, tiap hari dikasih santi haji itu. Nanti setelah 6 bulan atau 3 bulan, saya tidak tahu waktunya ya, tapi kurang lebih kayak gitu, 3 bulan atau 6 bulan, nanti akan dievaluasi dia itu paling cocok ditempatkan di mana berdasarkan daripada tes psikologi yang ada di situ. Nah itu Polri yang nanti akan menentukan dengan berbagai pertimbangan ya, apakah dia di BRIMOB atau di tempat yang lain, dengan memperhatikan faktor keselamatan dia, dengan memperhatikan dedikasi dia, dengan memperhatikan profesional dia gitu. Di situ letaknya kurang lebih ya, ini dari pikiran saya seperti itu. Jadi dalam pembinaan yang Pak Arianto prediksi ini antara 3 sampai 6 bulan ini akan mencakup semuanya, seperti itu ya? Ya, itu memang kalau etik kan sanksinya gitu. Sanksi etik itu ya dicela, kemudian meminta maaf, kemudian didemosi atau dimutasi, kemudian di tempat khusus jika perlu ditaruhkan di dalam program pembinaan namanya itu. Atau ditunda kenaikan pangkatnya, ditunda sekolahnya, itu yang mungkin bisa diterapkan pada dia itu. Tapi kalau estimate saya yang melihat dengan kondisi kayak gini ya, melihat kesalahan yang kemarin itu, kayaknya kalau saya sih akan saya tentukan bahwa dia masuk pembinaan dan kemudian sambil dievaluasi, enaknya ditaruh di mana nih gitu. Untuk kemungkinannya kembali ke BRIMOB, apakah cukup besar? Sangat besar. Kalau memang dinilai itu memang dia cocoknya di BRIMOB dan kemudian lingkungannya juga mendukung, dan di situ mungkin lebih aman ketimbang di tempat yang lain gitu. Saya kira sangat besar kemungkinannya BRIMOB. Baik, terakhir ke Bung Roni, apa harapan dari kuasa hukum dan juga mungkin harapan dari keluarga Eliezer terhadap sidang etik yang saat ini sedang dijalani, dan tentunya kita akan nantikan sama-sama nih. Ya Mbak Cynthia, bahwa keluarga sekarang berdoa, mengucap syukur bahwa proses persidangannya kan sudah berjalan dengan baik. Dan tentunya kan harapannya semua proses yang berjalan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian menyerahkan secara penuh dan percaya kepada Polri, karena Polri adalah rumah dari Eliezer. Jadi semuanya ini kita sekeluarga serahkan kepada Polri. Jadi terkait dengan bagaimana ke depannya tentunya itu kembalikan kepada Polri, Mbak Cynthia. Baik, kita akan nantikan bersama seperti apa hasil dari sidang Komisi Kode Etik Profesi yang saat ini masih berlangsung untuk Richard Eliezer. Seperti apa hasilnya nanti kita akan nantikan bersama. Terima kasih sekali lagi Bung Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer, dan juga penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore.